Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isran Sulia dari Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas 19 November Kolaka. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia dosen pengampu Jumriah SPD MPD. Jadi di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai lanjutan peristiwa dalam perkembangan bahasa Indonesia. Tahun 1936, Sultan Takdir Ali Syahbana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia diakui secara yuridis, namun secara sosiologis kita dapat mengatakan bahwa bahasa Indonesia resmi diakui pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Hal ini juga sesuai dengan butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Namun secara yuridis bahasa Indonesia diakui pada tanggal 18 Agustus 1945 atau setelah kemerdekaan Indonesia. Tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Kongres Bahasa Indonesia II ini adalah perwujudan mengenai tekad bangsa Indonesia untuk tetap terus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat menjadi bahasa kebangsaan serta ditetapkan menjadi bahasa negara Indonesia. Tahun 1942 sampai 1945 masa pendudukan Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda yang dianggapnya sebagai bahasa musuh. Penguasaan Jepang terpaksa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi untuk kepentingan penyelenggaraan administrasi pemerintah dan sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Sebab bahasa Jepang belum banyak dimengerti oleh bangsa Indonesia. Hal yang demikian menyebabkan bahasa Indonesia mempunyai peran yang semakin penting. Tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia III di Jakarta. Kongres tersebut untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-50 selain telah memperlihatkan kemajuan, perkembangan, dan pertumbuhan bahasa Indonesia, juga telah berusaha untuk memantapkan kedudukan serta fungsi bahasa Indonesia itu sendiri. Pada tahun 1988 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia V di Jakarta. Kongres Bahasa Indonesia V ini dihadiri oleh sekitar 700 pakar bahasa Indonesia dari seluruh Indonesia serta terdapat peserta tamu dari berbagai negara. Sahabat Kongres tersebut ditandatangani dengan dipersembahkannya karya dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kepada para pencinta bahasa Indonesia di Nusantara, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Pada tahun 1993 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia 6 di Jakarta. Pertanyaan itu 770 pakar bahasa dari Indonesia dan terdapat 53 peserta tamu dari mancanegara meliputi Amerika Serikat, Rusia, Australia, Brunei, Darussalam, Jerman, Hong Kong, Italia, India, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Kongres ini mengusulkan supaya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa untuk lebih ditingkatkan statusnya menjadi lembaga bahasa Indonesia dan mengusulkan agar disusun Undang-Undang Bahasa Indonesia. Tahun 16 Agustus 1972 Presiden Republik Indonesia pada masa itu, yaitu Presiden Soeharto, meresmikan penggunaan EID atau Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan melalui pidato kenegaraan di depan sidang DPR yang
Kuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Tanggal 21 sampai 26 November 1983 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia 4 di Jakarta. Kongres ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-55. Dalam putusannya disebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan agar amanat yang tercantum di dalam garis-garis besar haluan negara yang mewajibkan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat tercapai semaksimal mungkin. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.